Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, rekan-rekan semuanya, untuk di malam ini kami akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai proses, yaitu proses manufaktur, gerinda, dan proses abrasif lainnya nih teman-teman. Nah, ayo teman-teman, di sini kita sambil untuk berdiskusi bersama ataupun menjelaskan tentang proses manufaktur, gerinda, dan proses abrasif lainnya. Nah, teman-teman, untuk hasil pembelajarannya nih, umumnya memberikan mahasiswa pengetahuan yang komprehensif tentang dasar-dasar proses pemesinan dan mesin perkakas. Nah, proses ataupun forming ataupun molding. Nah, metrologi dan aplikasi terhadap kualitas produk dan analisis sistem manufaktur. Khususnya itu memberikan pemahaman terhadap proses gerinda ataupun yaitu proses abrasif lainnya. Nah, contohnya ini ada istilahnya nih, ada grinding. Grinding tuh ya istilahnya gerinda, abrasif, ya abrasif, bonding ataupun pekat seperti itu teman-teman. Bisa dilihat dengan sendirinya nih. Nah, teman-teman, rekan-rekan semuanya yang baru saja bergabung, terima kasih banyak teman-teman rekan-rekan semuanya. Nah, di video ini kami akan sharing-sharing atau menjelaskan mengenai istilah dari grinding, abrasif, ataupun bonding teman-teman rekan-rekan semuanya. Nah, jadi untuk mengenai grinding ini teman-teman, ini adalah proses pemesinan yang menggunakan roda abrasif, ya gerinda ya, untuk menghilangkan material dari permukaan benda kerja. Nah, digunakan juga nih untuk mencapai hasil akhir permukaan yang sangat halus ataupun presisi tinggi seperti itu teman-teman. Nah, lalu proses grinding juga ini tuh sering dipakai pada finishing seperti komponen pada mesin ya teman-teman, rekan-rekan semuanya seperti itu. Nah, lalu untuk abrasif ini nih teman-teman, abrasif ini ataupun abrasif ya sama saja ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah material keras yang digunakan untuk mengikis, memotong ataupun ya bisa juga untuk menghaluskan tuh untuk permukaan benda kerjanya. Contohnya seperti apa ya? Ya aluminium dan sebagainya ya teman-teman. Ya yang saya tahu itu seperti aluminium. Tapi kalian coba deh searching di YouTube ataupun di AI, banyak ya teman-teman rekan-rekan semuanya mengenai abrasif nih. Nah, tentu saja abrasif ini teman-teman rekan-rekan semuanya digunakan pada rota gerinda ya ataupun amplas, dan bisa juga untuk potong abrasif lainnya seperti itu teman-teman. Nah, ini kita lanjut ke bonding ya teman-teman rekan-rekan semuanya. Nah, pada bagian bonding ini teman-teman rekan-rekan semuanya, yaitu material perekat yang digunakan untuk menyatukan partikel-partikel nih. Ya pokoknya partikel-partikel apa ya sebutnya ya, dalam intinya ya pada roda gerinda seperti itu. Jenis perekat ini teman-teman rekan-rekan semuanya. Nah, jenis perekat ini dapat memengaruhi kekuatan ataupun performa pada roda gerindanya. Contoh nih, mesin bonding ini nih teman-teman, atau kok mesin ya. Pokoknya contoh bonding ya seperti apa ya? Nggak jauh deh kalau keramik ya. Keramik deh teman-teman, itu contoh besarnya teman-teman ya, dan sebagainya itu banyak sekali teman-teman. Oke, next teman-teman kita lanjut ke bawah. Oke, teman-teman rekan-rekan semuanya yang baru saja bergabung, terima kasih banyak ya teman-teman. Jadi mengenai tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, yaitu mengenai grinding, abrasif ataupun bonding. Kita next selanjutnya yaitu pemesinan abrasif. Nah, di sini sudah dijelaskan teman-teman rekan-rekan semuanya, pemotongan material dengan menggunakan material abrasif yang direkatkan pada sebuah roda. Oke. Lalu digunakan untuk proses finishing juga. Lalu proses abrasif yang banyak dipakai yaitu seperti gerinda. Nah, proses abrasi lainnya itu seperti honing, lapping, super finishing, polishing, buffing ya teman-teman. Ya, seperti itu. Pentingnya proses abrasif ini yaitu dapat digunakan untuk berbagai jenis material. Seperti itu, ya metal ataupun non-metal, seperti itu.
Menghasilkan juga nih kausan permukaan. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke next berikutnya. Lalu gerinda nih. Sebetulnya di sini juga sudah dijelaskan ya teman-teman. Tapi kami jelaskan sebelumnya. Tapi karena di sini ada pembahasan, ada materinya, kita baca sambil kita pahami teman-teman dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke gerinda. Proses pemotongan menggunakannya ya teman-teman, material abrasif direkatkan pada roda gerinda. Oke, gerinda ya teman-teman. Roda gerinda berputar pada kecepatan tinggi. Lalu perbedaan gerinda dibandingkan milling nih teman-teman. Granular abrasif berukuran kecil dan berjumlah banyak. Lalu kecepatan potong lebih tinggi. Orientasi granular tidak beraturan ataupun bisa disebut dengan random. Nah, material abrasif itu bersifat self-sharpening saat aus granular itu patah hingga membentuk permukaan baru yang tajam. Seperti ini nih teman-teman. Oke, next teman-teman. Lanjut ke roda gerinda nih teman-teman. Nah, satu yaitu material abrasif. Lalu dibaca ya teman-teman. Ini material abrasif seperti aluminium kit dan sebagainya ya teman-teman. Lalu material perekat seperti rubber dan sebagainya ya teman-teman. Struktur roda, nah bisa dilihat dengan sendirinya nih gambarnya teman-teman. Ada granular abrasif, tambah material perekat, pores ataupun air gaps ya teman-teman nih. Nih gini nih. Ya, coba kita perbesar ya teman-teman atau kita zoom nih. Nah, ini bond material ya. Lalu bagian ini proses air gaps ataupun yang di bawahnya ini bisa jadi abrasive grains. Bisa lurus ini ataupun yang di bawahnya nih. Ini kita lanjut lagi berikutnya teman-teman. Next. Nah, ini dia nih spesifikasi roda gerinda tahap 1. Nah ya teman-teman, bisa dilihat nih ini gambarnya ya teman-teman untuk konvensional grinding wheel. Nah. Ya, gak usah saya jelaskan ya teman-teman, kalian sendiri bisa baca. Tapi kalau Anda mau saya menjelaskan mengenai video ini, nanti kita bikin video lagi. Coba ikut berkolom komentar yuk di bawah. Saya pengen nanya nih, ini yang sedang menonton tuh bener-bener memahaminya enggak nih? Kalau misalnya memahaminya pasti bertanya dah. Coba bertanya, ikut berkolom komentar yuk di bawah teman-teman. Jangan sungkan, jangan ragu untuk bertanya. Nanti kita bahas lagi materinya seperti itu. Oke, ini juga sama ya teman-teman. Spesifikasi roda gerinda poin 2. Diamond and cabin boron nitrate grinding wheel. Nah, seperti ini. Oke. Kalian juga silakan bertanya kalau mau menanyakan spesifikasi roda gerinda 2. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ya, ini bentuk roda gerinda nih, seperti ini nih. Oke, teman-teman. Jadi itu di sini kita saling sharing-sharing ya, teman-teman. Kita belajar sama-sama di video ini. Jadi kita saya gitu ya sebagai untuk menjelaskan materi ini, mangga silakan yang mau bertanya gitu ya, terbuka untuk kalian semuanya seperti itu. Nah, ini parameter proses gerindanya juga nih teman-teman, proses-prosesnya ya, mulai dari A lanjut ke B dan C seperti itu. Oke, ini aksi granular. Nah, ini nih granular ini nih teman-teman. Nah, ini dia untuk A-nya nih, aksi granular nih. Jadi cutting nih teman-teman, cutting ujung granular ini masuk ke dalam material sehingga membentuk gram. Lalu untuk ini yaitu B-nya material flowed acid ya teman-teman, plowing lah ya. Ya, ujung granular masuk ke dalam material dan permukaan material terdeformasi tanpa ada pemotongan. Lanjut ke C nih, yaitu rubbing. Rubbing ya teman-teman, untuk ujung granular hanya bergesekan dengan permukaan material seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk mengenai gambar ini berbeda-beda seperti itu. Jadi penjelasannya juga berbeda ya teman-teman ya. Next teman-teman, rekan-rekan semuanya. Sorry. Nah, untuk jenis-jenis gerinda permukaan nih teman-teman. Nah, ada juga banyak nih. Ada bagian A, B, C, dan D. Nah, jadi ini juga banyak juga penjelasannya teman-teman seperti itu.
Oke, next teman-teman. Nah, ini mengenai mesin gerinda permukaan nih teman-teman. Kalian pasti pernah lihat kan, atau pernah megang, atau pernah apa ya sebutnya ya teman-teman ya, megang juga gitu ya, untuk mengenai mesin gerinda permukaannya nih, seperti ini nih ya. Pernah pegang atau pernah lihat lah ya, coba cari di YouTube banyak. Oke, ini gerinda silinders ya teman-teman. Ini bagian A-nya seperti ini. Ini untuk bagian B-nya seperti ini. Ini jadi yang internalnya nih. Dan yang satu itu yang eksternalnya teman-teman. Oke, next. Nah, ini mengenai jenis gerak makan gerinda silinders eksternal. Nah, yang ini ya teman-teman, yang eksternal ini nih. Nah, kayak di sini dibahas di bawahnya. Ada dua bagian A dan B. Ya teman-teman, ada transfer feed, ada plunge cut. Lalu untuk yang eksternal canters grindingnya teman-teman juga ada nih. Ya, seperti ini. Ini internal canter slash grinding seperti ini. Oke, lalu untuk crab feed grinding. Nah ya, bagian A, bagian B. Next. Oh sorry. Ini proses abrasif lainnya nih. Satu, honing. Menggunakan material abrasif yang direkatkan dalam bentuk batangan. Nah ya teman-teman, aplikasi finishing bagian internal seperti combustion engines dan sebagainya gitu ya, kawasan permukaan dan sebagainya seperti itu. Nah, ini untuk proses abrasif lainnya, poin 2-nya yaitu lapping. Menggunakan suspensi fluida yang mengandung granular abrasif berukuran sangat kecil. Nah, juga untuk kehalusan permukaan yang tinggi ya, seperti lensa optik dan sebagainya. Nah, ini nih untuk gambarnya teman-teman. Ya, ini untuk abrasif poin 3 teman-teman, yaitu super finishing ya teman-teman ya. Itu banyak ya teman-teman, ada hasil permukaan, miring honing atau perbedaan dan sebagainya nih seperti ini nih. Oke, next. Oke, jadi teman-teman, mengenai proses abrasif lainnya itu ada berapa ya teman-teman? Lumayan banyak juga nih ya, hingga 5 teman-teman, rekan-rekan semuanya. Nah, kita akan menjelaskan lagi nih mengenai proses abrasif lainnya, poin 4, yaitu polishing untuk menghilangkan brush ya teman-teman, atau menggunakan roda gerinda yang terbuat dari kanvas. Buffing. Lalu ya, poin kedua mirip polishing ya teman-teman, dengan fungsinya untuk membuat permukaan lebih menarik ataupun lebih mengkilap lagi seperti itu. Wait, tunggu ya teman-teman ya. Aduh, ini sorry teman-teman ya, kita next lagi nih. Lanjut teman-teman, nih next kita ke halaman yang halaman 12 nih, yaitu untuk proses abrasif lainnya, yaitu perbandingan mengenai proses usual partnya sama surface roughness-nya seperti ini teman-teman. Nah, ini nggak bisa kebaca ya. Nah, ini nih, coba saya pembesar nih. Oke. Paling cukup sekian sih ya teman-teman info dari kami, semoga bermanfaat mengenai penjelasan tentang gerinda dan proses abrasif lainnya. Nah, terima kasih banyak ya teman-teman, rekan-rekan semuanya. Mohon maaf nih teman-teman jika ada salah kata dalam pengucapan. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena di sini saya juga itu sama-sama belajar untuk menjelaskan, mempresentasikan mengenai yaitu tentang proses manufaktur, yaitu part yang ketiga kami membuat konten seperti itu. Makanya untuk kalian semuanya nih yang sedang menonton, kalian itu punya hak ya teman-teman untuk ikut berkolom komentar di bawah ini seperti itu. Jadi kalian tanyakan saja, nanti kalau misalnya ada yang bertanya ataupun berkolom komentar di bawah, nanti kita ikuti permintaannya nih mengenai apa saja sih yang akan kita bahas lagi selanjutnya seperti itu. Nah,
Jangan lupa ya teman-teman untuk dukungannya, supportnya teman-teman. Dukung kami juga support channel Bima Kurniawan UBPK Karawang nih. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman rekan-rekan semuanya yang sedang menonton. Semoga kalian dimudahkan, dilancarkan di segala aktivitasnya, produktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih banyak.